Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Kali ini akan saya bahas mengenai tentang video pembelajaran terkait dengan materi akidah akhlak ya, atau yang disebut dengan fase D di kelas 7 tahun pelajaran 2023-2022 ya kawan. Nah, pembahasan kali ini, video pembelajaran kali ini akan kita fokuskan pada akidah akhlak ya, yakni penjabarannya nanti terkait dengan akidah, elemen akidahnya nanti. Oleh karena itu, mari ayo kita memahami akidah Islam. Nah, fokus kali ini, video pembelajaran kali ini ialah di materi akidah akhlak fase D kelas 7 ya. Nah, sebagaimana kita lihat di sini, yakni tema yang akan kita bahas pertama ialah mengenai tentang akidah Islam. Apa sih akidah Islam itu nanti akan kita jabarkan di video pembelajaran berkelanjutannya nantinya ya. Sebagai gambaran nanti saya akan meletakkan beberapa konsep terkait dengan akidah Islam ya. Nah, di sini kita buat peta konsep terlebih dahulu agar supaya nanti penjabarannya nanti lebih mudah dipahami dan juga cepat cepat bisa dikuasai oleh siswa ya. Nah, peta konsep yang pertama terkait dengan akidah Islam. Yang pertama ialah tentang pengertian akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Nanti penjabarannya nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya ya. Kemudian peta konsep yang kedua adalah sumber akidah Islam. Nah, sumbernya dari mana akidah Islam itu nanti akan saya jabarkan. Kemudian peta konsep yang ketiga yakni adalah tujuan akidah Islam. Apa sih maksudnya tujuannya itu kita mempelajari tentang akidah Islam? Akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian peta konsep yang berikutnya adalah hubungan antara akidah dan akhlak. Apa sih hubungannya antara akidah itu dengan akhlak? Nanti akan kita jabarkan ya. Kemudian yang terakhir bukti kebenaran akidah Islam. Nah, kemudian konsep yang pertama adalah pengertian tentang akidah Islam. Apa sih akidah Islam itu? Nanti akan kita bahas ya. Nah, akidah Islam secara etimologis, akidah itu berasal dari bahasa Arab, yakni aqoda, yaqidu, aqdan, aqidatan, yang artinya adalah simpul ataupun ikatan, ataupun perjanjian, ataupun kokoh, ataupun kepercayaan, ataupun keyakinan ya. Jadi ini makna dari akidah Islam secara etimologi. Kemudian yang berikutnya ada penjabaran terkait dengan akidah Islam secara terminologis ya. Apa itu akidah Islam secara terminologis? Yakni akidah adalah suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh seseorang yang mempengaruhi cara bagaimana dirinya ya berpikir, berkata, dan juga berbuat. Nah, itulah kedua penjabaran terkait dengan pengertian akidah Islam secara etimologis dan juga secara terminologis. Kemudian saya jabarkan terkait dengan penjabaran akidah Islam yang barusan. Jika kata akidah itu diikuti kata Islam, maka berarti kepercayaan yang menjadi keyakinan berdasarkan ajaran Islam, atau juga yang disebut dengan rukun iman ya. Jadi dengan demikian, yang dimaksud dengan akidah Islam adalah kepercayaan yang mantap kepada Allah SWT ya, juga kepada para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadarnya, baik qadar dan qadar yang baik ataupun yang buruk ya, yang juga bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis yang
berupa pokok-pokok agama, perintah-perintah, dan juga berita-beritanya, serta apa yang disepakati oleh generasi salafus soleh ataupun ijma, yang disebut dengan ijma ya. Kemudian dengan kata lain, akidah Islam itu adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil nakli dan juga dalil akli ya, ataupun dalam kurung secara nas dan juga akal. Dalil aklinya itu bersumber dari Al-Quran, dan aklinya itu bersumber dari akal manusia ataupun pokok pikiran manusia ya. Yang kemudian berikutnya terkait dengan akidah Islam, ada hadis yang nggak ada kaitannya dengan iman, Islam, dan juga ihsan ya. Hadisnya itu yang mana, seperti apa? Nah, hadisnya ataupun yang bersumber dari Al-Quran. Yang di sini saya ambil hadis ya, hadis yang berkaitan dengan iman, Islam, dan juga ihsan. Sebagaimana ini qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala shadaqta. Nah, kemudian Jibril ini berkata, maka kabarkanlah kepadaku dari hal iman. Jadi malaikat Jibril ini berkata demikian kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu ialah bahwa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir-takdir Allah, baik itu takdir baiknya dan juga takdir buruknya ataupun jahatnya. Kemudian dia berkata, siapa dia berkata? Jibril, benarlah engkau. Nah, seperti itu ya kawan. Nah, ini diriwayatkan oleh riwayat Muslim. Nah, itu adalah hadis yang berkaitan dengan iman, Islam, dan juga ihsan. Yang kemudian sumber, dari mana sih sumbernya akidah Islam itu? Sumber yang pertama adalah sumbernya yakni berasal dari Al-Quran. Jadi sumber akidah Islam itu adalah yang pertama berasal dari Al-Quran. Sumber yang kedua yakni berasal dari hadis, seperti yang barusan yang saya jabarkan ya, hadis yang berkenaan dengan iman, Islam, dan juga ihsan. Jadi sumber akidah Islam itu bersumber dari dua sumber, yakni Al-Quran dan juga hadis. Kemudian di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan pokok akidah Islam, di mana akidah Islam ini identik dengan keimanan, sebab keimanan itu sendiri merupakan pokok dari akidah Islam. Nah, sebagaimana di sini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Dan mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, itu salah satu ayat yang berkaitan dengan akidah Islam ya, di mana akidah Islam di sini identik dengan keimanan. Nah, oleh sebab itu keimanan yang barusan merupakan pokok dari akidah Islam.
Kemudian berikutnya adalah tentang tujuan akidah Islam. Apa sih tujuannya akidah Islam itu? Apa kita tujuannya mempelajari akidah Islam? Nah, kemudian tujuan yang pertama adalah kita mempelajari akidah Islam itu agar supaya kita ini di dalam diri kita ini memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak lahir. Jadi yang barusan tujuannya itu apa? Ialah memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak kita lahir. Hal ini karena manusia sejak di alam roh ataupun di dalam kandungan ya sudah mempunyai fitrah ketuhanan itu sendiri. Sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 sampai ayat 173. Sebagaimana dijelaskan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi dalam kurung tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sesat terdahulu? Nah, itu salah satu tujuan ya, tujuan mempelajari akidah Islam. Jadi yang pertama adalah memupuk dan juga mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak kita lahir ya. Kemudian tujuan mempelajari akidah Islam yang kedua ialah menjaga manusia dari kemusyrikan. Ini salah satu tujuan kita mempelajari akidah Islam. Nah, kemungkinan manusia sebagai manusia itu untuk terperosok ke dalam kemusyrikan terbuka lebar, sangatlah terbuka lebar. Jadi kita sebagai manusia yang serba kekurangan, serba hilaf dan sebagainya. Nah, ini juga memiliki terperosok ke dalam kemusyrikan yang terbuka lebar. Baik itu secara terang-terangan ataupun disebut dengan syirik jali, yakni baik berupa perbuatan ataupun ucapan. Jadi baik dari itu berupa perbuatan ataupun juga ucapan. Nah, ini yang maksud dengan tujuan kita mempelajari akidah Islam ya, dimana kita sebagai manusia ini yang fitrahnya sering ada lupa ataupun sering melakukan hal-hal yang sekiranya itu terperosok ke jalan yang kesyirikan seperti itu ya kawan-kawan, maupun kemusyrikan yang bersifat sembunyi-sembunyi ataupun disebut dengan syirik khafi, di mana yang berada di dalam hati. Nah, yang kedua di sini kemusyrikan yang bersifat sembunyi-sembunyi ini tempatnya adalah di mana? Ada di dalam hati kita sendiri. Nah, bagaimana kita untuk mencegahnya? Kita sebagai manusia untuk mencegah dari kemusyrikan tersebut, baik itu yang dari terang-terangan ataupun yang dari syirik tersembunyi. Nah, salah satu untuk mencegah manusia dari kemusyrikan tersebut ialah diperlukan tuntunan yang jelas tentang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kita dalam mempelajari akidah Islam itu
salah satunya adalah diperuntukkan tuntunan yang jelas kepada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita berakidah yakni secara tuntunan syariat Islam seperti itu ya. Kemudian tujuan kita mempelajari akidah Islam yang ketiga ialah menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan. Walaupun manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran. Jadi, tujuan kita mempelajari akidah Islam yang ketiga agar supaya kita ini bisa menghindari dari pengaruh akal yang sekiranya menyesatkan. Walaupun kita sebagai manusia itu sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran, di mana manusia ini sering tersesat olehnya. Jadi dengan kelebihan berupa akal ini terkadang kita sebagai manusia ini seringlah tersesat oleh akal pikiran kita sendiri. Sehingga akal pikiran manusia itu perlulah dibimbing dan juga diarahkan dari mana itu sebenarnya, dari akidah Islam ini. Nah, ini salah satu tujuan kita mempelajari akidah Islam agar supaya akal pikiran kita ini dibimbing dan juga diarahkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang berikutnya ada hubungan antara akidah dan juga akhlak. Apa sih hubungannya antara akidah dan juga akhlak? Apakah ada hubungan terkait dengan keduanya? Kita jabarkan lebih lanjut. Nah, akidah dan akhlak adalah bagian penting dalam syariat Islam, yang mana keduanya ini merupakan kesatuan dan memiliki hubungan timbal balik. Jadi itu salah satu hubungan antara akidah dan juga akhlak, di mana antara akidah dan akhlak ini merupakan bagian penting dalam syariat Islam. Yang keduanya ini merupakan satu kesatuan yang juga memiliki hubungan timbal balik. Nah, pola hubungan akidah dan akhlak seperti ini antara akidah dan juga akhlak dapat dijelaskan sebagai berikut ya, biar lebih jelas. Nah, yang pertama, apa sih hubungannya antara akidah dan juga akhlak? Yang pertama adalah akidah melahirkan akhlak. Jadi akidah di sini melahirkan akhlak terlebih dahulu. Dengan berakidah maka lahirlah akhlak seseorang itu sendiri. Dengan kata lain, akhlak yang baik merupakan mata rantai dari keimanan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seseorang yang beriman akan merasa malu melakukan kejahatan. Nah, salah satu itu ya barusan. Jadi akidah melahirkan sebuah akhlak. Nah, jelas dalam contoh di sini, seseorang yang beriman, jika seorang itu beriman, maka ia akan merasa malu untuk melakukan suatu kejahatan. Juga sebaliknya, akhlak yang dipandang buruk adalah akhlak yang menyalahi prinsip-prinsip keimanan itu sendiri. Jadi itu salah satu hubungan antara akhlak, akidah dan akhlak ya. Kemudian hubungan antara akidah dan akhlak yang kedua ialah akhlak karimah. Akhlak karimah ini menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana akhlak karimah adalah keadaan jiwa yang mendorong adanya perilaku-perilaku yang baik secara mudah. Nah, itu salah satu penjabaran terkait dengan akhlak karimah. Jadi, akhlak karimah merupakan suatu keadaan jiwa di mana keadaan jiwa tersebut mendorong adanya perilaku-perilaku ataupun tingkah laku yang baik secara mudah tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Nah, keadaan jiwa seperti ini muncul disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kedekatan dengan Allah tersebut menjadikan kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan yang kedua, hubungan akhlak yang kedua, yakni adanya
ahlakul karimah, di mana ahlakul karimah tersebut merupakan suatu keadaan jiwa seseorang yang mana mendorong adanya perilaku-perilaku yang baik secara mudah tanpa juga memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Kenapa tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan? Karena keadaan jiwa seperti itu munculnya disebabkan adanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi, kedekatan dengan Allah tersebut menjadikan semakin kuatnya keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, hubungan antara akidah dan akhlak ini tercermin dalam pernyataan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sini sudah dijelaskan sangat jelas sekali ya pernyataan Nabi Muhammad SAW terkait dengan hubungan antara akidah dan akhlak itu seperti apa, sehingga tercermin dalam pernyataan Rasulullah itu sendiri. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian berikutnya ada rangkumannya. Saya rangkum di sini dari hasil penjabaran dari awal. Yang pertama adalah akidah Islam, tentang akidah Islam. Akidah Islam yang barusan adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan apa? Berdasarkan dalil nakli dan juga dalil akli. Sebenarnya masuk akal. Kemudian yang kedua, sumber akidah Islam. Nah, sumber akidah Islam yang sudah saya jelaskan di awal ya. Sumber akidah Islam itu bersumber dari Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Kemudian rangkuman yang berikutnya adalah tentang tujuan akidah Islam. Apa sih tujuan kita belajar akidah Islam? Satu yang barusan, memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak lahir. Hal ini karena manusia itu sendiri sejak di alam ruh sudah mempunyai fitrah ketuhanan. Kemudian tujuan akidah Islam yang kedua ialah menjaga manusia dari kemusyrikan, di mana kemungkinan manusia ini terperosok ke dalam kemusyrikan sangat terbuka lebar, baik secara terang-terangan atau disebut dengan syirik jali, yakni baik berupa perbuatan ataupun ucapan, maupun kemusyrikan yang bersifat sembunyi-sembunyi atau disebut dengan syirik khafi yang berada di dalam hati. Oleh karena itu, untuk mencegah dari kemusyrikan tersebut diperlukanlah yang namanya tuntunan yang jelas mengarahkan kita sini terhadap kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rangkuman yang berikutnya, tujuan akidah Islam yang ketiga. Nah, agar kita menghindari pengaruh akal, di mana pengaruh akal itu sendiri yang juga dapat menyesatkan, sehingga walaupun manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa akal pikiran, jadi manusia sering tersesat olehnya. Sehingga akal pikiran manusia tersebut perlu dibimbing dan diarahkan oleh akidah Islam itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, rangkuman berikutnya ada hubungan antara akidah dan akhlak, di mana akidah dan akhlak itu adalah bagian penting dalam syariat Islam yang keduanya merupakan kesatuan dan memiliki hubungan timbal balik. Itulah salah satu hubungan antara akidah dan juga akhlak ya. Nah, yang terakhir sekian, terima kasih. Itu beberapa
video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan biar dapat dipahami secara detail. Apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.